Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Video kali ini aku bakalan ngasih sedikit penjelasan mengenai mata kuliah telaah kurikulum. Jangan lupa di like, subscribe, dan pantengin terus video aku. Kita langsung ke videonya. Perkenalkan, nama saya Aneng Istiawati. Saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muria Kudus semester 3. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai landasan psikologis dan landasan sosiologis dalam perkembangan kurikulum di Indonesia. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kurikulum. Kurikulum dapat kita artikan sebagai program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, sebuah kurikulum pastinya akan mengalami sebuah perkembangan. Dalam perkembangan inilah kurikulum memiliki 3 landasan, yaitu landasan filosofis, psikologis, dan sosiologis. Kali ini saya akan lebih mendalam mengenai landasan psikologis dan sosiologis. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Saya akan menyinggung sedikit mengenai landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis atau filosofis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Penggunaan filsafat tersebut baik dalam pengembangan kurikulum dalam bentuk program tertulis maupun kurikulum dalam bentuk pelaksanaan atau operasional di sekolah. Landasan filosofis penting dalam pengembangan kurikulum karena landasan filosofis menjadi acuan dasar dan atau pedoman untuk mengembangkan kurikulum yang sudah ada agar tercapai tujuan pendidikan. Nah, landasan filosofis dibagi menjadi 4, yaitu landasan filosofis pendidikan idealisme, landasan filosofis pendidikan realisme, dan landasan filosofis pendidikan pragmatisme. Yang keempat yaitu landasan filosofis pendidikan nasionalisme. Sekarang kita masuk pada materi inti, yaitu landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, dalam pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dasar dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan. Nah, peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses perkembangan, seperti perkembangan dari segi fisik, intelektual, sosial, emosi, moral, dan lain sebagainya. Tugas utama pendidik atau guru adalah membantu mengoptimalkan perkembangan peserta didik tersebut. Sebenarnya tanpa pendidikan pun anak akan mengalami perkembangan, akan tetapi melalui pendidikan perkembangan anak tersebut akan lebih optimal baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Nah, oleh karena itu melalui penerapan landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum adalah agar supaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus disampaikan, penyesuaian dari segi proses penyampaian dan pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Nah, terdapat 2 cabang psikologi yang sangat penting diperhatikan di dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa, baik tingkat kedalaman dan keluasan materi, tingkat kesulitan dan kelayakannya, serta kebermanfaatan materi senantiasa disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Nah, psikologi belajar memberikan sumbangan terhadap pengembangan kurikulum terutama berkenaan dengan bagaimana kurikulum itu diberikan kepada siswa dan bagaimana siswa harus mempelajarinya. Berarti berkenaan dengan strategi pelaksanaan kurikulum. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi perkembangan peserta didik dan kurikulum. Anak sejak lahir sudah memperlihatkan keunikan-keunikan seperti penyertaan dirinya dalam bentuk tangisan atau gerakan-gerakan tertentu. Hal ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya sejak lahir anak telah memiliki potensi untuk berkembang. Bagi aliran yang sangat percaya dengan kondisi tersebut, sering menganggap bahwa anak sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil. J.J. Rawls, seorang ahli pendidikan bangsa Prancis, termasuk yang fanatik berpandangan seperti itu. Dewasa dalam bentuk kecil mengandung makna bahwa anak itu belum sepenuhnya memiliki potensi yang diperlukan bagi penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Ia masih memerlukan bantuan untuk berkembang ke arah kedewasaan yang sempurna. Oke, kita lanjut. Pendapat lain mengatakan bahwa perkembangan anak itu adalah hasil dari pengaruh lingkungan. Anak dianggap sebagai kertas putih di mana orang-orang di sekelilingnya dapat bebas menulis ke kertas tersebut.
Selain kedua pandangan tersebut, terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa perkembangan anak itu merupakan hasil perpaduan antara pembawaan dan lingkungan. Aliran ini mengakui akan kodrat manusia yang memiliki potensi sejak lahir, namun potensi ini akan berkembang menjadi baik dan sempurna berkat pengaruh lingkungan. Nah, pandangan tentang anak sebagai makhluk yang unik sangat berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum pendidikan. Setiap anak merupakan pribadi tersendiri, memiliki perbedaan di samping persamaannya. Implikasi dari hal tersebut terhadap pengembangan kurikulum yaitu 1. Setiap anak akan diberi kesempatan untuk berkembang sesuai bakat, minat, dan kebutuhannya. Yang kedua, di samping disediakannya pelajaran yang sifatnya umum, yang wajib dipelajari oleh setiap anak di sekolah, disediakan pula pelajaran bersifat yang sesuai dengan minat anak. Yang ketiga yaitu kurikulum di samping menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Yang keempat, kurikulum memuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai atau sikap dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh, lahir dan batin. Nah, implikasi lain dari pengetahuan tentang anak terhadap proses pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara operasional selalu berpusat kepada perubahan tingkah laku peserta didik. Yang kedua, bahan atau materi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan, minat, dan perhatian anak. Bahan tersebut mudah diterima oleh anak. Yang ketiga, yaitu strategi belajar mengajar yang digunakan harus sesuai dengan taraf perkembangan anak. Yang keempat, media yang dipakai senantiasa dapat menarik perhatian dan minat anak. Yang kelima, sistem evaluasi berpadu dalam satu kesatuan yang menyeluruh dan berkesinambungan dari tahap ke tahap yang lainnya dan dijalankan secara terus-menerus. Psikologi belajar dan kurikulum. Psikologi belajar merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji bagaimana individu belajar. Belajar dapat diartikan sebagai perubahan perilaku yang terjadi melalui pengalaman. Segala perubahan perilaku baik yang berbentuk kognitif, afektif maupun psikomotor dan terjadi karena proses pengalaman dapat dikategorikan sebagai perilaku belajar. Psikologi atau teori belajar yang berkembang pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 rumpun yaitu 1. Teori disiplin mental atau teori daya, yang kedua behaviorisme, dan yang ketiga yaitu organismik atau cognitive gestalt fields. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu teori disiplin mental. Menurut teori daya atau disiplin mental, dari kelahirannya, anak atau individu telah memiliki potensi-potensi atau daya-daya tertentu yang masing-masing memiliki fungsi tertentu seperti potensi atau daya mengingat, daya berpikir, daya mencurahkan pendapat, daya mengamati, daya memecahkan masalah, dan daya-daya lainnya. Misal, daya mengingat dilatih dengan menghafal, sedangkan daya berpikir bisa dilatih dengan berhitung. Yang kedua yaitu behaviorisme. Rumpun teori belajar yang kedua yaitu behaviorisme. Rumpun teori ini mencakup 3 teori dasar yaitu teori koneksionisme atau teori asosiasi, teori conditioning, dan teori reinforcement. Rumpun dari teori behaviorisme berangkat dari asumsi bahwa individu tidak membawa potensi sejak lahir. Teori koneksionisme atau teori asosiasi, menurut teori ini kehidupan tunduk kepada hukum stimulus respon atau aksi reaksi. Belajar pada dasarnya merupakan hubungan antara stimulus respon. Yang ketiga yaitu organismik atau cognitive gestalt field. Teori ini mengacu kepada pengertian bahwa keseluruhan lebih bermakna daripada bagian-bagian. Keseluruhan bukan kumpulan dari bagian-bagian. Manusia dianggap sebagai makhluk organisme yang melakukan hubungan timbal balik dengan lingkungan secara keseluruhan. Hubungan ini dijalin oleh stimulus dan respon. Menurut teori ini, stimulus yang hadir itu diseleksi menurut tujuannya. Kemudian individu melakukan interaksi dengannya dan seterusnya terjadi perbuatan belajar. Teori ini banyak mempengaruhi praktek pengajaran di sekolah karena teori ini memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, belajar berdasarkan keseluruhan. Yang kedua, belajar adalah pembentukan kepribadian. Yang ketiga, belajar berkat pemahaman. Yang keempat, belajar berdasarkan pengalaman. Yang kelima, belajar adalah suatu proses perkembangan. Yang keenam yaitu belajar adalah proses berkelanjutan. Sekarang kita akan masuk pada materi yang kedua yaitu landasan sosiologis, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Landasan sosiologis, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Agar kurikulum sebagai program pendidikan maupun kurikulum sebagai pengalaman yang diterapkan dalam proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan, selain menggunakan kedua landasan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu landasan filosofis dan psikologis, juga harus menggunakan asumsi-asumsi atau dasar lainnya, yaitu landasan sosiologis dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, kita akan masuk pada landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Dilihat dari substansinya, faktor sosiologi sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum dapat dikaji dari dua sisi, yaitu dari sisi kebudayaan dan kurikulum, serta dari unsur masyarakat dan kurikulum. Kita bahas yang pertama, yaitu dari unsur kebudayaan dan kurikulum. Faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan 1. Individu lahir tidak berbudaya, baik dalam kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berperasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Nah, yang ketiga, seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat dapat pula disebut kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang memiliki kompleksitas tinggi. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwujudkan dalam 3 gejala, yaitu ide, konsep, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan lain-lainnya. Kegiatan, yaitu tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat. Tindakan ini disebut sistem sosial. Nah, yang terakhir yaitu benda hasil karya manusia. Wujud kebudayaan ketiga inilah seluruh fisik, perbuatan, atau hasil karya manusia di masyarakat. Nah, yang kedua yaitu masyarakat dan kurikulum. Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan tersendiri-sendiri. Dengan demikian, yang membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya adalah kebudayaan. Hal ini membuat implikasi bahwa apa yang menjadi keyakinan pemikiran seseorang, reaksi terhadap perangsang sangat tergantung kepada kebudayaan di mana ia dibesarkan. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks inilah, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Nah, pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Pat Taylor pada tahun 46, Taba pada tahun 63, dan Tanner pada tahun 84 mengatakan tujuan masyarakat adalah salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum. Calhoun, Wright, dan Keller tahun 1997 memaparkan 7 fungsi sosial pendidikan, yaitu 1. Mengajar keterampilan, yang kedua mentransmisikan kebudayaan, yang ketiga mendorong adaptasi lingkungan, yang keempat membentuk kedisiplinan, yang kelima mendorong bekerja berkelompok, yang keenam meningkatkan perilaku etik, dan yang ketujuh yaitu meningkatkan bakat dan memberi penghargaan prestasi. Oke, materi terakhir yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu-ilmu lainnya untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan. Perkembangan IPTEK secara langsung akan menjadi isi atau materi pendidikan, sedangkan secara tidak langsung memberikan tugas kepada pendidikan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Nah, perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi telah banyak membawa perubahan pada sistem nilai-nilai. Pendidikan pada dasarnya adalah bersifat normatif. Dengan demikian, bagaimana agar perubahan nilai-nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menuju pada perubahan yang bersifat positif. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kurikulum tidak bisa melepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kurikulum yang dihasilkan selalu memiliki kekuatan karena bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi juga bisa mengembangkan dan melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi lebih memajukan peradaban manusia.
Nah, itu adalah materi presentasi saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video saya dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Dan sampai ketemu sama aku lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.